Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan saat ini saya dibersamai dengan kawan-kawan muslim, keluarga muslim Indonesia Stavanger, Norway. Ini berada di utara banget ya. Puasanya bisa sampai berapa jam tadi, Pak? Bisa sampai 18 jam. 18 jam. Masya Allah, 18 jam. Kita berpuasa di Indonesia kurang lebih 13 jam. Tambah 6 jam lagi. Masya Allah. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, As-sawmu fi syita ghanimatun baridah. Berpuasa di musim dingin itu seperti ghanimah, seperti harta rampasan perang yang baridah, yang segar. Para ulama mengatakan, hadis sahih riwayat Abu Dawud, para ulama mengatakan karena ketika musim dingin siangnya pendek, malamnya panjang, sehingga orang bisa memanfaatkan waktu siangnya untuk berpuasa dengan sangat nyaman, pahalanya penuh meskipun effort yang dia keluarkan lebih ringan. Dan malamnya mereka bisa manfaatkan untuk tahajud, sehingga dia bisa bangun lebih awal dan dia bisa mendapatkan keutamaan tahajud meskipun ya dia tidak harus mengeluarkan effort yang lebih besar. Maka bersyukurlah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Anda barangkali tidak mengalami situasi seperti yang dialami oleh kawan-kawan kita di Stavanger, di Norway, atau di daerah-daerah kutub utara. Karena puasa kita lebih ringan, relatif lebih ringan insya Allah. Baik. Dan pembahasan kita di kesempatan kali ini sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, kita akan membicarakan tentang polemik utang piutang. Mungkin lebih tepatnya tentang pembahasan fikih masalah utang piutang. Jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah, memang kita mengakui bahwa transaksi utang piutang ini termasuk di antara akad yang diperbolehkan dalam syariat kita. Dan salah satu di antara motivasinya adalah dalam rangka untuk saling membantu. Ta'awun alal bir wa taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Dan bentuk ta'awun alal bir itu tidak harus murni berupa kegiatan ibadah. Termasuk juga dalam masalah mubah, membantu orang yang membutuhkan, itu digolongkan oleh para ulama sebagai bentuk ta'awun alal bir. Karena itu, bagi orang yang punya kemampuan dan dia bisa memberikan pinjaman utang kepada orang lain yang membutuhkan, dalam Islam Allah memberikan pahala yang besar baginya. Disebabkan karena dia menolong orang lain yang membutuhkan. Baik, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Yang motivasi ini adalah bentuk keseimbangan interaksi antara orang kaya dan orang miskin. Yang pertama, motivasi bagi orang yang mampu. Saya bacakan dari buku saya, Ada Orang Utang. Kalau Anda punya bukunya, silahkan dibuka di halaman 14. Yang pertama adalah motivasi bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, kita dimotivasi untuk membantu. Di antaranya Rasulullah SAW memberikan motivasi, siapa yang memberi utang 2 kali, maka sama dengan sedekah sekali. Meskipun bisa jadi duitnya balik utuh, tapi terhitung mendapatkan pahala sedekah. Ngutangi si A, misalnya 1 juta, terus si A mengembalikan,
Di kesempatan yang lain si A utang lagi 1 juta, terus dia kembalikan, berarti kita memberi utang 2 kali, dan uangnya kembali utuh. Oleh Rasulullah SAW, siapa yang memberikan utang 2 kali, dapat sedekah sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marratan." Setiap muslim yang memberikan utang kepada muslim yang lain 2 kali, maka nilainya sama seperti sedekah sekali. Meskipun uangnya balik utuh. Baik. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain, kullu qardin sadaqah. Setiap aktivitas memberikan utang kepada orang lain nilainya sedekah. Sebagai bentuk motivasi agar kita membantu sesama dengan cara meminjamkan harta kita kepada orang lain. Kemudian motivasi yang kedua, manusia, seorang muslim akan ditolong oleh Allah selama dia membantu saudaranya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang meringankan salah satu beban seorang muslim ketika di dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan beban dia kelak di hari kiamat. Meringankan beban itu beraneka ragam bentuknya, dan termasuk diantaranya adalah membantu orang untuk menyelesaikan tugas yang tidak bisa dia selesaikan sendiri, lalu kita membantunya. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Baik. Lalu di bagian akhir hadis, Nabi SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hambanya sepanjang sang hamba membantu saudaranya. Kita membantu orang lain itu pasti dalam posisi serba terbatas. Terbatas dalam arti gimana? Tidak bisa 100%. Dan itu pun waktunya terbatas. Bantuan fisik misalnya. Anda bisa membantu orang lain berapa lama bertahan? Paling setengah jam, 1 jam, 2 jam. Itu bantuan fisik. Tapi ketika bantuan itu berupa finansial, berupa uang, sepanjang uang itu dipakai, maka bantuan itu bertahan dalam waktu yang lama. Karena itu kita berharap selama utang itu belum dikembalikan, kita berharap semoga ini tercatat sebagai bentuk membantu sesama muslim. Sepanjang orang itu masih membutuhkan dana yang kita pinjamkan kepadanya. Dan itu bisa kurun waktunya panjang. Kalau bantuan fisik hanya setengah jam, 1 jam, 2 jam. Tapi kalau bantuan berupa dana, waktunya bisa lebih panjang. Itulah sisi keutamaan orang yang membantu orang lain dalam bentuk harta. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahmati manusia yang dia gampangan, ringan dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Termasuk diantaranya adalah ringan ketika bermuamalah. Dan orang yang memberikan utang kepada orang lain umumnya adalah orang yang punya karakter ringan dalam bermuamalah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih haknya. Nagih hak itu bisa bentuknya nagih utang, nagih gaji, atau bentuk menagih yang lainnya. Sehingga hadis ini memberikan motivasi bagi muslim untuk mengedepankan prinsip toleransi,
memudahkan orang lain dalam bermuamalah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, fihi al-haddu 'ala as-samaha fil muamalah wa isti'mal ma'alil akhlaq wa tarkil masyahah. Dalam hadis ini terdapat motivasi untuk mengedepankan prinsip toleran dalam bermuamalah, selalu menghiasi diri dengan akhlak yang luhur, serta menghindari setiap potensi terjadinya al-masyahah, sengketa, kemudian rebutan sesuatu, dan aneka kondisi tidak nyaman hubungan antara sama muslim. Wal haddu ala tarki tadyiq ala nas fil mutalabah, dan juga motivasi untuk tidak menekan orang lain ketika menuntut hak. Wa akhdhil afwi minhum, dan suka memaafkan mereka. Sehingga orang yang gampangan ketika bermuamalah, balasannya luar biasa. Rahimallah, mereka dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada hambanya yang suka memutihkan utang orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kana tajirun yudayinun nas, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi, tajawazu anhu, la'alla Allah yatajawaza anna." Ada seorang pedagang yang suka ngutangi orang lain. Apabila dia melihat ada orang yang kesulitan, dia berpesan kepada pembantunya, tajawazu anhu, putihkan utangnya. La'alla Allah yatajawaza anna, semoga Allah mengampuni dosa kita. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa orang ini. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dinyatakan bahwa orang yang diceritakan dalam hadis di atas, yaitu hadis dari Abu Hurairah tadi, bahwasanya orang ini tidak memiliki amal ketika dihisab. Enggak punya amal ketika dihisab. Selain dia adalah orang yang pemurah, yang suka memaafkan orang lain ketika punya utang. Disebutkan, khusiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un. Ada orang yang dihisab, yang dia hidup sebelum kalian, artinya dia termasuk Bani Israel. Falam yujad lahu minal khair, ternyata tidak ada amal saleh yang dia miliki. Illa annahu kana rajulan musiran wa kana yukhalitun nas, fakana yaqulu li ghilmanihi tajawazu 'anil mu'sir. Qala faqala Allahu 'azza wa jalla lil malaikatihi. Hanya saja dia ini adalah orang yang gampangan dan dia hidup bersama masyarakat. Maka dia perintahkan kepada budak-budaknya, tajawazu 'anil mu'sir, yang punya utang ke saya, yang punya utang dari saya dan dia kesulitan bayar, tajawazu, putihkan utangnya, enggak usah ditagih. Faqala Allahu 'azza wa jalla li malaikatihi. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Kita lebih berhak, lebih layak untuk mengampuni dia, untuk mengampuni orang ini. Tajawazu anhu, karena itu ampuni dia. Maka dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Kita bisa melihat bagaimana banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa akhlak yang mulia kepada sesama manusia itu bisa mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya ketika di akhirat. Bisa mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya di akhirat, meskipun bisa jadi yang bersangkutan orang yang tidak punya amal. Meskipun bisa jadi yang bersangkutan amalnya sedikit. Namun karena dia suka membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan baginya.
sebuah kisah yang barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan. Kisah ini kisah kontemporer, ada belakangan. Pernah suatu ketika ada seorang ulama dari daerah Maroko, Maghrib, daerah Maroko. Beliau bermimpi. Dalam mimpinya ketemu Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan kepada ulama ini, datangilah fulan dan sampaikan bahwa dia penduduk surga. Tapi orang ini tidak menghiraukan. Malam berikutnya bermimpi dengan mimpi yang sama. Datangi fulan, ketemu Nabi SAW, dan Nabi SAW berpesan, datangi fulan, sampaikan kepadanya bahwasanya dia alul jannah. Dan dia tidak menghiraukan. Sampai malam yang ketiga. Ulama Maghrib ini bermimpi yang sama. Ketemu Rasulullah SAW, dan Nabi SAW berpesan, datangi fulan. Dan sampaikan kepadanya sesungguhnya dia adalah penduduk surga. Kemudian beliau diberitahu di manakah tempat fulan itu. Ternyata fulan itu tinggal di kota Mekah. Akhirnya orang Maroko ini mengumpulkan bekal, mengumpulkan modal untuk bisa umroh. Kemudian setelah cukup modal, beliau berangkat umroh. Setelah umroh, selesai umroh, beliau mendatangi daerah yang dituju seperti yang dituju dalam mimpi. Didatangi kota itu, daerah itu, ternyata orang ini tinggal di sebuah kampung kecil. Lalu ditanya alamatnya, Fulan bin Fulan ada di sini? Ada, rumahnya di situ. Disamperin, oh kamu Fulan bin Fulan? Betul, sayalah orangnya. Ada apa? Saya dari Maroko, dan ingin menyampaikan bahwa saya bermimpi ketemu Nabi SAW sebanyak 3 kali. Dan Nabi SAW menyuruh saya untuk mendatangi Anda dan menyampaikan bahwasanya Anda adalah ahlul jannah. Orang itu kaget. Saya ahlul jannah? Kamu jangan bohong. Enggak, saya enggak bohong. Saya adalah orang yang biasa saja di sini, bukan orang yang rajin ibadah, bukan orang yang punya kelebihan dari sisi ilmu agama, bukan tokoh masyarakat, enggak punya status sosial. Biasa. Kok bisa saya menjadi seorang penduduk surga? Tapi seperti itu mimpi yang saya alami. Akhirnya dia mengatakan, kayaknya saya nggak percaya dengan ini. Ini mimpi yang saya alami. Kemudian lihatlah, saya dekat dengan Masjidil Haram. Dan saya nggak pernah untuk umroh. Saya nggak pernah datang ke sana. Kok bisa saya menjadi penduduk surga? Kemudian diajaklah orang ini, kalau begitu mari kita umroh. Saya temani. Tolong Anda mandi. Akhirnya dia mandi, ganti baju, dan memakai baju yang lebih rapi, lebih dekat dengan masjid. Lalu berangkatlah mereka untuk ke Masjidil Haram. Diantarkan untuk umroh. Syekh Maroko ini terheran. Apa amal Anda, apa istimewa Anda, sampai Nabi SAW menyebut Anda ini sebagai penduduk surga? Saya nggak punya amal apapun. Saya itu orang biasa, seperti yang tadi saya sampaikan. Pasti ada. Memang ada satu. Barangkali saya berharap inilah amalnya. Jadi, saya punya tetangga, suaminya meninggal dunia. Dia menjadi janda bersama anak-anaknya. Tinggal bersama anak-anaknya. Dan sejak suaminya meninggal dunia, saya bertekad untuk membagi harta saya, membagi pendapatan saya setiap bulan menjadi 2. Setengah untuk saya dan keluarga saya, dan setengah untuk janda ini bersama keluarganya. Janda ini tidak dinikahi, tapi dibantu. Dengan cara dia bagi gajinya jadi 2. Setengah untuk dia dan keluarganya, dan setengah untuk janda ini bersama keluarganya. Mungkin inilah amal itu. Akhirnya setelah sampai di Masjidil Haram, mereka tawaf. Kemudian setelah tawaf, orang ini sholat di belakang makam Ibrahim, sholat 2 rakaat, sholat sunnah ba'diyah tawaf. Dalam posisi ketika dia sedang sujud, dia berdoa kepada Allah, dia menangis,
dan ketika itu Allah mencabut ruhnya. Dia meninggal dunia dalam posisi sujud. Dan nampaknya orang Maghrib ini, orang Maroko ini, Allah jadikan sebagai sebab untuk mengantarkan orang ini agar bisa umroh. Padahal dia memang orang Mekah, tapi nggak pernah umroh. Baru pertama kali dia umroh, dan dia meninggal dunia dalam posisi sedang umroh. Masya Allah. Jadi kebaikan berupa menderma kepada orang lain, membantu orang lain, terkadang tidak kelihatan oleh siapapun. Orang yang punya semangat sosial bisa jadi nggak kelihatan oleh siapapun. Tapi amal yang tidak kelihatan ini kadang Allah nampakkan di akhir hayat. Kisah ini kalau tidak diangkat oleh orang Maroko tadi, mungkin nggak nampak oleh siapapun. Orang ini bisa jadi beramal tanpa diketahui oleh siapapun. Dan itu salah satu di antara bukti ikhlas. Itu salah satu di antara bukti ikhlas. Maka Allah nampakkan. Kemudian Allah ceritakan melalui orang lain. Sehingga masyarakat mengenang agar bisa mengambil pelajaran. Nabi SAW menceritakan orang saleh yang yang hidup di zaman Bani Israel ini. Mimman kana qablakum, diceritakan oleh Nabi SAW. Meskipun namanya tidak disebutkan, tapi perbuatannya diceritakan. Dia masuk dalam catatan sejarah, bahkan masuk dalam sabda Nabi SAW, meskipun orangnya tidak punya amal saleh. Memang bukan berarti maksudnya mengecilkan orang yang punya semangat amal saleh. Namun bagi orang yang punya kegiatan sosial, terkadang dia mendapatkan nilai lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka jadilah hamba Allah yang surplus dalam kegiatan sosial dengan cara berbuat baik kepada orang lain sebisa yang kita lakukan. Jangan malah negatif. Ada orang yang dia itu ketika berkegiatan dengan orang lain malah negatif. Negatif gimana, Pak? Dosanya kepada orang lain lebih gede daripada amalnya kepada orang lain. Dia suka dolim kepada orang lain, suka mengambil harta orang lain, mencaci maki orang lain, merugikan orang lain. Sehingga kalau dibandingkan kebaikan dia kepada masyarakat dengan keburukan dia kepada masyarakat, lebih dominan keburukannya. Dan ini manusia muflis, manusia yang bangkrut di hari kiamat. Meskipun bisa jadi dia membawa pahala sholat, pahala amal-amal taat. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat memberikan definisi orang bangkrut ya sebagaimana orang bangkrut yang mereka pahami. Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Yang namanya orang bangkrut bagi kami adalah orang yang dia nggak punya duit dan nggak punya harta. Kemudian Nabi SAW meluruskan. Beliau mengatakan, Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa sadaqatin wa siyam. Orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala A, pahala B. Berarti amalnya diterima. Ahlu sunnah, ikhlas, dan sesuai petunjuk Nabi SAW. Maka amal itu dibawa sampai akhirat. Wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka hadza. Tapi dulu ketika di dunia dia mendolimi si A, mendolimi si B, mencaci maki si C, menghina D, menumpahkan darahnya E. Kemudian apa lagi? Mencemarkan nama baik si F. Wa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya masing-masing berebut amal yang dia miliki. Fa in faniyat wa lam yuqda ma'alai. Ketika pahalanya habis, sementara kewajibannya belum tertunaikan, ukhidat min sayyi'atihim thumma turihat ilaihi thumma turiha finnar. Maka dosa-dosa orang yang pernah dizalimi diambil,
lalu dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Sehingga orang ini punya amal pribadi berupa ketaatan, tapi dia gagal dalam berinteraksi sosial. Jahat kepada orang, suka mendolimi orang, kadang mencemarkan nama baik orang lain, dan seterusnya. Makanya tolong hati-hati dengan yang namanya komentar. Ketika orang itu berkomentar, bisa jadi yang dikomentari nggak ngefek, tapi dia menanggung dosa. Komentar kepada pemerintah misalnya, dan sasarannya jelas. Atau komentar kepada negara, dan sasarannya jelas. Tapi yang dikomentari nggak ngefek. Namun mereka punya untuk nuntut di akhirat. Kadang menjelek-jelekan negara tertentu. Wah, negara ini kayak gini, kayak gini. Negara yang kamu jelek-jelekan, nggak berkurang kekayaannya gara-gara komentar kamu. Ya. Kemudian, terus gimana? Nanti kalau penduduknya nggak terima, dia bisa nuntut di akhirat. Penduduknya berapa? Oh, banyak sekali. Makanya hati-hati. Karena itu kadang saya juga merasa heran. Ada Muslim yang menampakkan kebencian misalnya kepada negara Saudi. Dia begitu benci kepada Saudi dan dia nampakkan kebencian itu, kemudian buat postingan dan seterusnya. Kadang saya melihat, dia menampakkan kebencian kayak gini, efeknya apa bagi Saudi? Tidak ada. Dia cuma pelampiasan kepuasan dia aja. Dia puas mencaci maki, mencela pemerintah Saudi. Padahal nggak ngefek sama sekali. Sudah? Dan dari sekian kebencian yang dia utarakan tadi, mungkin nanti kalau pemerintah nggak terima, atau rakyatnya nggak terima, masyarakatnya nggak terima, dia akan nuntut di akhirat. Dia akan nuntut di akhirat. Sama halnya dengan negara-negara yang lain. Maka hati-hati dengan yang namanya caci maki ya. Bisa jadi ringan di mulut, kita nggak kepikiran sesuatu, tapi ternyata itu memberikan efek yang besar. Waliyadzubillah. Nah, dulu ada sahabat yang lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulana kana taqumu bil-lail wa tasumu bin-nahar. Saya punya tetangga, si fulana. Dia itu rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Walakin tu'dhi jara. Tapi ya Rasulullah, si wanita ini nggak bisa jaga mulutnya. Dia suka menyakiti hati tetangganya. Sehingga rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi lisannya landep, ya, lisannya tajam. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Wanita ini di neraka. Dan ada wanita yang kedua. Inna fulana kana yakumu wa yasum. Fulana ini bangun malam, tapi tidak serajin yang pertama. Kana taqumu tasum, dan dia juga puasa, tapi tidak serajin yang pertama. Dia melaksanakan kana tusalli khamsas salawat. Dia melaksanakan sholat 5 waktu. Dan dia kadang puasa sunnah. Namun dia baik sama tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Wanita ini masuk surga. Masya Allah. Sehingga kedewasaan sosial, kalau tidak ibadah kalau tidak diimbangi dengan kedewasaan sosial, itu bisa jadi menggagalkan ibadah. Dan bentuk kedewasaan sosial adalah ketika dia berinteraksi dengan orang lain, bukan termasuk tipe orang yang keras, kasar, galak, suka berbuat dolim, dan seterusnya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu bisa menjaga lisan, menjaga diri agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan hilang gara-gara kesalahan yang kita lakukan.
Baik, sekarang kita beralih kepada motivasi bagi orang yang tidak mampu. Islam memberikan keseimbangan. Jadi ada aturan bagi yang mampu dan ada aturan bagi yang tidak mampu. Sekarang bagi yang tidak mampu. Pertama, Nabi SAW memberikan peringatan. Ketika telah wafat jiwa seorang mukmin, dia terkatung-katung karena utangnya. Sehingga tidak akan bisa tenang sampai utangnya beres. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin terkatung karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Sehingga orang mati yang bawa utang, KPR belum lunas, leasing yang belum kelar, utang-utang tukang kredit, kalau sampai mati belum lunas, maka nyawanya tidak akan pernah tenang sampai utangnya dilunasi. As-San'ani ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, "Wa hadzal hadits min ad-dalail ala annahu la yazalul mayyitu mashghulan bidainihi ba'da mautihi." Hadis ini termasuk salah satu di antara dalil bahwa mayit tidak akan pernah tenang, akan selalu memikirkan utangnya selama utang itu belum dilunasi. Coba ini penting nih perkataan As-San'ani. Nah, teman-teman barangkali juga bisa ikut menyimak hadisnya. Kata As-San'ani, wa hadzal hadis, hadis ini merupakan dalil minad dalail, termasuk di antara dalil. Annahu la yazalul mayyit mashghulan bidaini, bahwa mayit akan selalu memikirkan utangnya ba'da mautihi, setelah dia mati. Fa fi hassun ala takhallusi minhu qabla al-maut, sehingga ini menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan utang sebelum mati. Wa annahu ahammul huquq, dan utang merupakan hak yang paling urgent, mendesak untuk diselesaikan. Kemudian beliau menyampaikan kalimat ini. Sampai di sini selesai terkait bab utang. Utang itu kan diambil secara legal. Utang itu diambil secara legal. Membawa harta orang secara legal. Wa idza kana hadza fi ad-dainil ma'khudh bi ridha sahibihi. Jika konsekuensi semacam ini berlaku untuk utang yang dia diambil melalui kerelaan pemiliknya, fakaifa bima ukhidha ghasban wa nahban wa salban. Maka Anda bisa bayangkan dengan harta yang diambil tapi dengan cara gosop, dirampas, wasalban, dan memalak milik orang lain, memeras milik orang lain. Jadi utang yang diambil dengan cara legal, kalau sampai mati orangnya nggak tenang. Anda bisa bayangkan dengan harta yang diambil dengan cara zalim, lalu sampai mati belum dikembalikan. Tentu mayat tidak akan pernah tenang. Lalu kapan mayat itu akan bisa merasa tenang? Di sini ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada dilunasi dan ada dijamin. Kalau dijamin berarti belum dilunasi. Misalnya ada anak, ketika bapaknya mati, anak ini mengatakan, bagi para pentakziah, jika ada urusan masalah hak Bani Adam yang belum terselesaikan, silahkan nanti menghubungi anaknya yang bernama Fulan. Nah, di sini anaknya siap menjamin, tapi belum tentu dia mau melunasi. Selanjutnya, kapan mayit bisa tenang? Mayit bisa tenang setelah utang itu dibayarkan. Bukan semata ketika ada orang yang menjamin untuk melunasinya. Bisa jadi ahli waris, dia akan menjamin, namun selama utang belum dibayar, mayat tidak akan pernah tenang.
Jabir bin Abdullah bercerita, ada orang yang meninggal, setelah dimandingkan, dikafani, dikasih minyak wangi, didatangkan ke hadapan Nabi SAW. Lalu beliau mensolatinya, agar beliau mensolatinya. Lalu Nabi SAW bertanya, a'alaihi dain? Apakah dia punya utang? Jadi pertanyaan Nabi SAW, beliau tidak tanya, ini manhajnya apa ini mayit? Beliau tidak tanya, dia dulu ngaji ke siapa? Beliau tidak tanya demikian. Tapi yang beliau tanya adalah, a'alaihi dainun? Apakah dia punya utang? Kemudian jawab para sahabat, 2 dinar. Ada 2 dinar. Tiba-tiba beliau mundur dan beliau meminta kepada sahabat untuk menanggung utangnya. Abu Qatadah yang siap menanggung utangnya. Jadi beliau Nabi SAW nggak mau nyolati. Sallu ala sahibukum, kalian aja yang nyolati. Lalu Abu Qatadah siap menanggungnya. Kemudian Nabi SAW mensolati jenazah ini. Dan setiap kali ketemu Abu Qatadah, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan 2 dinar? Kata Abu Qatadah, dia baru meninggal kemarin. Kemudian besoknya Abu Qatadah melunasinya dan melaporkan, telah saya lunasi. Lalu Nabi SAW mengatakan kalimat ini ya, Al-ana baradat alaihi jildu. Mulai sekarang kulit mayit mendingin. Jadi sebelumnya, sebelum utang itu dibayar oleh Abu Qatadah, si mayit ini nggak pernah tenang. Kemudian yang kedua, utang itu termasuk menakut-nakuti diri. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah memberikan jaminan keamanan. Qalu wa madzak ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri setelah diberi jaminan keamanan? Qala, jawab Nabi SAW, ad-dain, yaitu utang. Utang itu menakut-nakuti diri sendiri. Yang bisa menyebabkan orang jadi terbebani pikirannya. Gara-gara apa? Punya utang. Maka kalau ada orang yang dia punya banyak utang, kok hidupnya bisa tenang, ini pasti ada yang nggak beres dengan mentalnya. Dia punya utang di tempat A, di tempat B, di tempat C, di tempat D. Ketemu A, ketemu B, ketemu C, santai aja. Nggak ada perasaan malu, nggak ada perasaan berdosa. Utangnya sudah tahunan nggak dibayar-bayar. Ya. Maka kalau terjadi semacam ini, bisa jadi ada masalah dengan mentalnya. Karena orang yang berutang itu pasti dia nggak bisa tenang. Wallahu a'lam. Semua manusia diberi jaminan keamanan karena mereka terlahir tanpa beban dan tanggung jawab terkait hak orang lain. Nggak ada bayi yang lahir punya utang. Tapi katanya utang negara, Pak. Nah, itu kan utang negara, bukan utang rakyatnya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW berdoa agar tidak terlilit utang. Beliau mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari kondisi al-ma'tham. Al-ma'tham artinya berbuat dosa, wal maghram, dan orang yang pailit. Ya, karena kelilitan utang. Ketika ditanya alasannya kenapa Nabi SAW sering berdoa semacam ini, beliau mengatakan, Inna rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena apabila orang itu terlilit utang, jika dia bicara, dia suka berdusta, dan jika berjanji, dia suka ingkari. Dan itu real, ada di lapangan. Orang kalau sudah kelilit utang, setiap kali di WA, mohon maaf ya, mohon maaf, afwan, 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 akhi. Ya. Masya Allah. Jurusnya pakai AA, afwan, akhi. Ini saya tuh nggak butuh afwan. Saya mau nagih utang. Nah, tapi itu realita yang ada di lapangan.
Wallahu alam. Dalam doa ini Rasulullah SAW berlindung dari sumber masalah di dunia dan di akhirat. Sumber masalah di akhirat adalah dosa. Sementara sumber masalah ketika di dunia adalah utang. Sehingga beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maghrab, adalah pelindungan dari sumber masalah ketika di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik. Dan masih banyak beberapa hadis yang lain, seperti misalnya orang yang mati dalam keadaan bebas utang, ada jaminan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, man faraqar ruhul jasada, apabila ruh itu keluar dari jasad, wa huwa bari'un min thalath, sementara ruh ini terbebas dari 3 masalah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Yang pertama adalah penyakit sombong, yang kedua utang, dan yang ketiga harta gulul. Kalau dia mati dan dia tidak punya rasa sombong, dia mati dan tidak punya utang, dia mati dalam posisi tidak punya harta gulul, ya, insya Allah dia akan masuk surga. Dakhalal jannah. Dia riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kemudian orang yang mati syahid terhalang karena utang. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan dihapus? Kata Nabi SAW, na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Betul, kamu dapat pahala. Selama kau bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, selalu maju dan tidak mundur. Setelah itu beliau diam. Kemudian Jibril mewahyukan, kecuali utang. Maka beliau katakan, illa dain, fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalika. Kecuali utang. Baru saja Jibril menyampaikan itu. Maka dalam hadis ini orang mati syahid mendapatkan jaminan semua dosanya diampuni, kecuali jika dia ada hak orang lain yang belum terselesaikan. Ya. Artinya pahala jihad tidak bisa menjadi kafarah hak sesama manusia yang belum terbayarkan, termasuk diantaranya adalah utang. Wallahu a'lam. Di sini ada kutipan keterangan An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan, sabda Nabi SAW, ilad dain, merupakan peringatan kepada semua hak Bani Adam, bahwasanya jihad dan mati syahid serta amal soleh yang lainnya la yukaffiru hukukul adamiyin, tidak bisa ya, menjadi kafarah, menjadi penebus atas hak sama manusia. Wa innama yukaffir hukukullah, namun dia bisa menjadi penebus atas hak Allah. Ya. Sehingga hak manusia tetap dijaga. Meskipun dia punya pahala jihad, Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan dia dengan pemiliknya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan agar suasana polemik semakin hidup. Jadi mungkin saya kasih kesempatan bagi teman-teman yang bergabung untuk menyampaikan sesuatu, karena judulnya adalah polemik utang piutang. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah Ustadz Ami. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Mungkin yang pertama ada pertanyaan dari Pak Arsyad. Pak Arsyad mau disampaikan sendiri atau mau saya jembatani? Mungkin bisa di-unmute Pak Arsyad kalau mau ditanyakan langsung. Fadhal Ustadz disampaikan aja. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Pak Arsyad bertanya ini, bolehkah rumah atau tanah yang dibeli dengan berhutang dengan saudaranya belum lunas, kemudian dijual untuk membayar hutang tersebut? Jadi ini apa? Aset yang masih ada hutangnya, nilai hutangnya, lalu dijual untuk membayar hutang. Untuk membayar hutang lain atau hutang yang itu, Pak Arsyad? Untuk hutang ke saudaranya. Oh, untuk hutang, ya betul. Jadi ini hubungan antara hutang pribadi dengan
bank gitu misalnya. Terus udah gitu dijual karena kita harus membayar kewajiban kepada saudara kita untuk membayar hutang. Baik. Jadi batasan tentang bolehnya menjual aset adalah yang pertama, barang itu sudah kita miliki. Kita miliki dari mana? Karena kita sudah membelinya, berarti sudah kita miliki. Yang kedua, barang itu sudah kita terima, sudah kita kuasai. Kalau bentuknya properti, berarti sudah diserahkan kuncinya atau sertifikatnya atau apapun yang mewakili kepemilikan dan mewakili serah terima. Apabila dua ini sudah terpenuhi, maka insya Allah boleh untuk dijual ke orang lain. Terlepas apakah barang itu sudah lunas atau belum lunas. Karena bukan syarat untuk menjual barang, barangnya harus sudah lunas terlebih dahulu. Selama sudah saya miliki dan sudah saya bawa, sudah saya terima, maka saya berhak untuk menjualnya ke orang lain. Dan dulu praktek semacam ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Sewaktu beliau tiba di kota Madinah ketika hijrah, beliau mulai dari nol. Beliau kehilangan semua hartanya. Lalu Abdurrahman dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi'. Dan saat ini sahabat yang sangat dermawan, sehingga Abdurrahman ditawari setengah hartanya. Dan bahkan ditawari salah satu istrinya. Tapi Abdurrahman tidak bersedia, dan beliau minta kepada Sa'ad bin Rabi', "Dullani aina suq, tunjukkan saja di mana pasar." Ini kalau dipraktikkan di zaman sekarang kayaknya tidak ada. Ada orang hijrah, kemudian ditawari setengah hartanya, saya tidak mau. Tunjukkan saja di mana pasar. Arab ngopo kowe ning pasar? Jogo parkir. Wah, beda ya. Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Akhirnya ditunjukkan pasar yang bagus untuk mengembangkan bisnis di tempat ini. Setelah itu Abdurrahman bin Auf menuju pasar itu. Praktek yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah membeli dengan cara kredit, dijual dengan cara tunai. Karena beliau nggak punya modal, maka beliau beli kulak barang itu dengan cara kredit. Datang ke orang yang punya barang, gandum atau apa. Ini tak beli ya, bayarnya nanti. Jadi beli dengan cara kredit. Bayarnya nanti. Berapa harga? Sekian dinar atau sekian dirham. Siap, tak bawa. Dibawalah oleh Abdurrahman, bayarnya nanti. Setelah barang dibawa oleh Abdurrahman, dia tawarkan ke orang lain. Laku dengan harga tunai. Dan beliau ngambil margin. Setelah laku, tadi dibayarkan kepada pemilik pertama. Nah, sesuai dengan kesepakatan, beliau bisa dapat margin. Dan terus seperti itu. Dan ini dalil bahasanya Abdurrahman melakukan transaksi secara kredit, beli secara kredit, tapi dijual dengan cara tunai. Barang itu sudah dia beli, radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau pegang, beliau bawa, berarti sudah diterima, lalu dipasarkan, kemudian ketika laku, dibayarkan kepada pemiliknya. Insya Allah tidak masalah dengan praktek seperti yang tadi diceritakan. Wallahu a'lam. Ya, ini praktik jual beli yang sangat umum berarti ya, antara membeli dengan membeli dengan hutang atau belum dilunasi tapi dijual lagi dengan cash. Ada beberapa pertanyaan yang ini mungkin saya coba rampungkan aja. Biasa ini mungkin yang muncul di benak beberapa rekan-rekan juga, masalah hubungan silaturahmi antara yang berhutang dan yang menghutangkan. Ada kalanya yang berhutang dengan gaya hidupnya yang ternyata cukup berlebih gitu, tidak juga membayar hutangnya. Sementara yang memberi hutang jadinya kesal, merasa rugi, atau ingin memutus atau memblokir hubungan pertemanan karena sepertinya tidak ada itikat bayar hutang. Gitu. Kurang lebih gimana ini, Ustaz? Baik.
Masya Allah. Memang terkadang ada karakter orang yang seperti itu ya. Jadi dia berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ada yang lebih sangar lagi daripada yang diceritakan nih Pak. Dia itu haji pakai duit orang lain. Umroh pakai duit orang lain. Ini cerita dari salah satu, beliau adalah sepupu bapak saya, pengusaha ikan ya, pengusaha ikan. Ngirim ikan gitu kan. Dikirim, bayarnya kan sebulan lagi atau sekian bulan, sekian pekan lagi. Ikan itu udah laku, dia jual udah laku, dia udah dapat duit. Tapi nggak pernah dibayarkan kepada suppliernya, nggak pernah dibayarkan. Duitnya numpuk di tempat dia, rajin umroh orangnya itu. Hampir sekian bulan umroh, nanti umroh lagi, umroh lagi. Duitnya siapa yang dipakai umroh? Ya duitnya para supplier tadi. Ini umroh pakai duit orang lain. Kadang dia haji, tiap tahun dia haji pakai duit orang lain. Maka ada manusia yang dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Dia rajin utang, duitnya orang dibawa, nggak pernah dikembalikan, tapi dia sendiri gaya hidupnya nggak karuan. Ya. Tayyib. Nah kalau terjadi semacam ini bagaimana? Kalau memang Anda merasa bahwasanya orang ini telah berbuat zalim, Anda berhak untuk mendoakan keburukan baginya. Nabi SAW bersabda, Matlul ghani dzulmun. Menunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk membayar adalah kezaliman. Menunda pembayaran utang padahal mampu membayar adalah kezaliman. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh al-wajid, orang yang mampu, maka menghalalkan yuhillu irdahu wa uqubatah, menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Apa yang dimaksud menghalalkan kehormatan? Dia boleh diinformasikan ke orang lain. Tolong hati-hati dengan fulan. Fulan ini kalau utang nggak mau bayar. Nah, kalau sudah seperti itu, maka mungkin dia akan lebih waspada. Kok bisa? Ya, akhirnya orang pada nggak mau untuk memberikan utang kepada fulan. Bahasa lainnya boleh diberi hukuman sosial dengan cara dipermalukan di hadapan masyarakat agar masyarakat berhati-hati dari orang ini, sehingga orang yang punya catatan khusus dalam interaksi sosialnya, bolehlah orang semacam ini diperingatkan dampak buruknya. Dan itu tidak termasuk ghibah yang terlarang, sebab ghibah semacam ini tujuannya adalah dalam rangka menjaga orang lain agar tidak terkena dampak buruk dari kejahatan orang ini. Wallahu a'lam. Ya, kalau Ustadz Ami, saya mau coba sambungkan sedikit mungkin Ustadz Ami pertanyaan ini. Ini kan lebih ke gimana menyikapi si orang yang berhutang tadi yang tapi mungkin lupa diri gitu misalnya. Nah di awal Ustadz Ami juga sebutkan kita ketika memberikan hutang itu kita nilainya setara dengan 2 kali sedekah atau seperti itu gitu Ustadz Ami. Jadi apakah ketika kita sulit berharap bahwa untuk hutang yang kita berikan akan dikembalikan, apakah sebaiknya kita ikhlaskan, kita serahkan kepada Allah dan itu lebih baik buat kita daripada kita yang sibuk, kita yang pusing mikirin orang nggak bayar utang gitu. Gimana Ustadz Ami? Baik. Memang masing-masing manusia berbeda ya. Kaidah umum yang tadi kita sampaikan, memberi utang kepada orang lain itu bernilai sedekah. Ini adalah semangat pertama ketika kita membantu orang lain dalam bentuk utang. Semangat pertama kita adalah dalam rangka membantu orang itu dan insya Allah akan bernilai sedekah. Terlepas dari kezaliman ketika orang ini nggak mau mengembalikan. Nah, pembahasan kita di sesi yang kedua. Sesi yang pertama, Anda ketika memberi utang, Anda sudah berbuat baik kepada yang bersangkutan, dan insya Allah dapat pahala. Sesi yang kedua adalah Anda ingin menagih hak Anda. Nah, untuk jenis yang kedua ini, untuk sesi yang kedua ini,
ada beberapa posisi orang. Ada yang dia dalam posisi membutuhkan, sehingga dia pingin kalau bisa dana itu balik. Jangan sampai hilang. Dia berusaha untuk nagih dan seterusnya. Dan ada yang dalam posisi dia tidak membutuhkan dana itu, tapi jengkel. Dia merasa nggak nyaman karena lihat kok orang ini gonta-ganti HP, padahal suka jalan-jalan, padahal dia punya utang yang belum dibayar ke saya. Ada yang di posisi dia ridho dan dia nggak nagih dan mau dijadikan sebagai sedekah rahasia. Sehingga untuk orang yang pertama, dia di posisi bagi orang yang membutuhkan, dia berhak untuk nagih terus sampai utang itu dibayar. Dan kalau tidak dibayar, dia berhak untuk mendoakan keburukan karena dia dizolimi. Orang yang kedua, dia jengkel. Akhirnya tapi dia dari sisi finansial mungkin dia nggak begitu butuh. Ya, kalaupun nggak dibayar nggak apa-apa. Insya Allah saya masih cukup, misalnya. Tapi saya nggak senang dengan sikap seperti ini. Sebenarnya dia nggak ridho dan bisa jadi orang ini nagih di akhirat. Yang ketiga, dia nggak butuh dana itu dan dia juga memaafkan pelakunya sehingga tidak ada keinginan untuk nagih di akhirat. Masing-masing dalam Islam semuanya dihargai dan yang terbaik adalah yang ketiga. Kalau dia lakukan yang ketiga, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar. Imam Ahmad bin Hambal, ketika beliau dipanggil ke kerajaan oleh Al-Ma'mun, oleh Raja Al-Ma'mun, di tengah jalan beliau berdoa kepada Allah. Allahumma la turini Ma'mun. Allahumma la turini Al-Ma'mun. Wala ara alaiya. Ya Allah, jangan kau perlihatkan Ma'mun di hadapanku. Dan jangan kau buat Ma'mun melihatku. Di jalan, ketika beliau ditangkap oleh Al-Ma'mun, beliau berdoa agar tidak diperlihatkan Ma'mun. Doa itu dikabulkan oleh Allah, Al-Ma'mun meninggal dunia. Dalam posisi Imam Ahmad di perjalanan menuju kerajaan. Akhirnya Imam Ahmad dipenjara, dan Al-Ma'mun digantikan oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini ternyata orangnya kejam. Imam Ahmad disiksa, dicambuk dan seterusnya. Sebagaimana dalam peristiwa peristiwa al-mihnah ya. Mihnah bi khalqil Quran. Peristiwa pemaksaan orang Mu'tazilah untuk mengatakan Al-Quran makhluk yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim. Sudah sampai akhirnya Al-Mu'tasim meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh adik-adiknya hingga Imam Ahmad dibebaskan. Ketika Imam Ahmad dibebaskan, beliau itu ditanya, apakah Anda mau memaafkan Al-Mu'tasim? Jawab Imam Ahmad, sudah saya ridhokan, saya sudah rela, saya sudah maafkan. Lalu beliau menyampaikan sebuah pernyataan yang penting sekali untuk kita ingat. Beliau mengatakan begini, apa ruginya kalau ada orang yang tidak dihukum oleh Allah disebabkan karena dirinya? Apa ruginya kalau ada orang yang tidak dihukum oleh Allah disebabkan karena dirinya? Artinya, apa ruginya sih kalau saya memaafkan fulan, lalu dengan sebab itu Allah memaafkan dia? Andaikan orang ini tidak memaafkan fulan, maka fulan akan disiksa, dihukum oleh Allah Ta'ala. Karena ada hak dia yang belum dia tunaikan. Kata Imam Ahmad, apa ruginya kalau ada orang yang tidak dihukum oleh Allah disebabkan karena dirinya? Kan tidak ada ruginya. Justru sebaliknya dia akan mendapatkan pahala, kebaikan, karena beliau telah berbuat baik kepada orang lain. Nah, Imam Ahmad pilih seperti itu. Maka kalau ada orang yang dia punya piutang kepada si A, lama nggak dibayar-bayar, ketika ditagih, kok sulit untuk ditagih. Akhirnya dia pilih, ya sudahlah, barangkali si A membutuhkan dana saya sudah lupakan itu, kalau dibayar ya tak terima, kalaupun nggak dibayar nggak saya tagih. Boleh seperti ini. Kalaupun nggak dibayar, nggak ditagih, berarti berstatus sebagai sedekah rahasia. Wallahu a'lam. Kalau ada sedekah rahasia
sedekah rahasia. Orang lain tidak ada yang tahu itu. Ya. Bahkan yang utang pun Termasuk orang yang tidak tahu. diutangkan. Hanya pemberi hutang yang memaafkan, dengan Allah aja yang tahu gitu ya, Ustaz Amin. Masya Allah, betul sekali Ustaz. Ini pertanyaan menarik banget nih dari rekan ANB, Ustaz, dari pemirsa ANB. Fulan ini cerita beliau punya hutang waktu SD ke tukang beca karena belum bayar. Utangnya sebesar Rp5.000. Lalu udah gitu setelah dia punya uang beberapa tahun kemudian, 6 tahun, 8 tahun kemudian, dia akhirnya dia punya sedikit rezeki, dia mau bayar hutangnya ke tukang beca tersebut. Tapi nggak pernah ketemu tukang becanya. Itu gimana kira-kira Ustadz? Maksudnya kita mungkin rezeki kita dapatnya untuk membayar hutang butuh waktu yang sekian lama gitu, sampai akhirnya kita ketika dipenuhi rizkinya, kita malah nggak bisa nggak bisa menemukan lagi orang yang kita hutangi sebelumnya. Baik. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ini. Barangkali bisa kita jadikan sebagai acuan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah membeli seorang budak. Setelah deal, budaknya dibawa, tapi belum dibayar. Ibnu Mas'ud izin pulang untuk mengambil uang. Budaknya dibawa. Setelah membawa uang itu, balik ke tempat transaksi. Ternyata penjualnya sudah pergi. Dicari-cari kanan kiri, nggak ada orang. Dan penjualnya nggak ketemu. Akhirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu putus asa. Dan berhari-hari beliau nyari, tetap nggak ketemu. Akhirnya beliau pulang. Ya. Karena beliau merasa putus asa untuk bisa menemukan penjual. Sebab penjualnya bukan orang situ. Nggak tahu orang mana. Akhirnya beliau sedekahkan uang itu atas nama penjual. Lalu beliau berikrar, berkomitmen, jika nanti penjualnya datang dan dia nagih uang ini, maka akan aku gantikan. Tapi kalau dia nggak nagih, maka pahala itu jadi milik dia. Pahala sedekah ini jadi miliknya. Tapi kalau dia nagih, akan saya bayarkan dan pahala sedekah jadi milik saya. Nah, Bapak bisa lakukan seperti itu, sehingga Anda bisa bayarkan. 6 tahun yang lalu, Rp5.000. 6 tahun yang lalu, 5.000 berapa? Anggaplah 10.000. Anda sedekah 10.000 atas nama Fulan, tukang becak. Kok ternyata di satu waktu ketemu Fulan, maka Anda bayarkan 10.000. Jika Fulan ridho diterima, maka sedekah tadi jadi milik Anda. Tapi kalau Fulan ternyata nggak terima, maka insya Allah pahala sedekah jadi milik Fulan. Wallahu a'lam. Jazakallah. Kita masih lumayan banyak nih, waktunya 20 menit. Kita ada 2 pertanyaan lagi. Yang berikutnya pertanyaannya adalah ini menarik ini karena saya juga kebetulan ada teman dekat yang orang tuanya meninggal dengan hutang. Dan ini pertanyaannya, butuh waktu yang bertahun-tahun oleh si anaknya ini untuk melunasi hutang tersebut. Nah, jadi mungkin butuh waktu agar sampai mayatnya tenang. Gitu. Gimana Ustadz komentarnya Ustadz? Kalau cerita pribadi teman saya, alhamdulillah setelah bertahun-tahun dia rezekinya bagus sekarang, dan bahkan setelah bayarin utang bapaknya, dia bisa bawa ibunya naik haji juga. Silakan Ustaz. Masya Allah. Zubair bin Awam ketika meninggal dunia, beliau itu punya utang yang sangat banyak. Dan beliau berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, kalau nanti kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah dan sampaikan, Ya Rabba Zubair, Ya Rabba Zubair, iqdi anna dain.
wahai Tuhannya Zubair, lunasilah utangnya Zubair. Dan Abdullah bin Zubair tawakal ketika bapaknya meninggal dunia. Namun bapaknya punya warisan berupa tanah di daerah Ghabah. Sudah? Abdullah bin Zubair mengumumkan utang bapaknya itu selama 3 musim haji. Berarti 3 tahun. Musim haji pertama setelah bapaknya wafat, musim haji pertama diumumkan. Dan itu di tempat keramaian. Siapa yang punya utang kepada Zubair, silakan hubungi saya. Tahun yang kedua sama seperti itu. Tahun yang ketiga sama seperti itu. Sampai 3 kali musim haji. Di waktu haji. Dulu tidak ada kemudahan komunikasi seperti yang kita punya. Sehingga cara mengumumkan orang dulu adalah dengan mengumumkan di keramaian. Dan belum tentu orangnya bisa dengar semua. Di keramaian, meskipun ramai kan dia bisa bicara, jangkauannya cuma berapa. Sudah selama 3 musim haji. Setelah itu, baru kemudian setelah di 3 musim haji, Abdullah bin Zubair merasa kayaknya sudah cukup. Sehingga yang sudah tidak nagih, berarti dianggap tidak ada. Akhirnya yang nagih-nagih dibayari, yang nggak nagih dianggap tidak ada. Kemudian sisa dari hasil penjualan tanah tadi, setelah dibayarkan utang, sisanya dibagi waris. Dan mereka masih mendapatkan jatah warisan yang cukup banyak dari tanahnya Zubair bin Awam. Wallahu a'lam. Karena itu tidak masalah kalau memang butuh waktu yang lama, bisa jadi tahunan. Sehingga warisan itu tertunda untuk dibagi. Anda buat pengumuman, siapapun yang pernah utang kepada Bapak, hubungi saya. Kepala saya akan saya angkat untuk menghadapi semacam ini. Nah, jadi tunjukkan kalau Anda adalah bertanggung jawab atas itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Dan pertanyaan berikutnya ini dari Ukti Ida Rashad di Swedia, mengenai yang tadi Ustadz angkat, sedekah rahasia. Apakah lebih afdol kalau kita beritahu si yang berhutang ini telah kita bebaskan hutangnya, gitu. Mungkin itu memperbaiki silaturahmi dengan dia. Terus yang kedua pertanyaannya, jika orang yang berjanji bayar hutang dan ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, apakah benar yang dihutangi itu dapat pahala seperti pahala bersedekah setiap hari sampai hutang tersebut dilunasi? Baik. Mana enggak yang lebih baik antara kita memberitahu atau kita diam saja? Tergantung dari kondisi orangnya. Kalau orang yang berutang itu sadar akan utangnya, lalu kita ingin memutihkan utangnya, bisa jadi lebih baik kita memberitahu. Sudah, utang kamu sudah lunas, gak usah dipikirkan lagi. Nah, pemberitahuan ini fungsinya apa? Dalam rangka untuk meringankan beban pikiran yang bersangkutan. Udahlah, utang kamu sudah lunas, kamu nggak usah dipikirkan lagi. Kita sudah nggak anggap itu. Bisa dengan cara demikian. Tapi kalau yang utang kayaknya kok dia nggak sadar, dan bagi Anda nilainya kecil ya, misalnya 300.000, yang menurut Anda kalaupun nggak dibayar nggak apa-apa. Dan kayaknya dia nggak sadar. Kemudian Anda perhatikan, dia nampaknya ketika ketemu kita kok biasa saja. Akhirnya Anda bertekad, udahlah, nggak bakalan saya tagih dunia akhirat. Dijadikan sebagai sedekah rahasia. Hanya Anda dan Allah yang tahu. Sebab Anda tidak bilang ke siapapun, dan orang itu juga nggak sadar. Maka insya Allah ini lebih baik. Karena Anda melakukan sedekah rahasia. Baik. Kemudian yang kedua, apakah betul bahasanya ketika kita memberi utang dan belum dilunasi, maka kita mendapatkan pahala sedekah setiap hari? Wallahu alam, saya belum menjumpai hadisnya tentang ini. Ini coba ini kita bacakan.
Ada hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Buraidah bin Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man andara mu'siran falahu kulla yaumin mithlahu sadaqah." Barang siapa yang memberikan waktu tunda bagi orang yang kesulitan untuk bayar utang, maka dia mendapatkan pahala sedekah setiap hari. Faqultu ya Rasulullah, sami'tuka taqul. Lalu Buraidah mengatakan, memastikan, ya Rasulullah, saya pernah mendengar Anda bersabda seperti ini. Qala lahu, kemudian Nabi SAW mengatakan, kullu yaumin mithlahu sadaqatan qabla ayyahillad dain. Fa idza halla fa andara falahu kullu yaumin mithlaihi sadaqah. Dia mendapatkan pahala sedekah setiap hari sesuai dengan nilai utangnya sebelum utang itu dibayarkan. Masya Allah. Sebelum jatuh tempo, sebelum utang itu jatuh tempo. Fa idza halla, apabila sudah jatuh tempo, fa andara, lalu dia memberikan waktu tunda. Seharusnya ini sudah bayar, tapi kok orangnya diam saja. Dia ngasih waktu tunda. Maka setiap hari dia mendapatkan pahala sedekah 2 kali lipat dari nilai utang. Dan di sini dinyatakan hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Menyambung cerita tukang beca tadi Ustaz, ada pertanyaan lagi, apakah betul harus dikonversikan nilai utangnya Ustaz? Jadi seperti 5.000 6-8 tahun yang lalu jadi 10.000 sekarang, inflasi seperti itu harus dipikirkan juga gitu, apalagi kalau kita yang berhutang gitu. Ini dalam rangka kehati-hatian. Kalaupun ketemu orangnya, Anda cukup bayar senilai 5.000. Karena inflasi itu bisa mempengaruhi nilai utang apabila menurut sebagian ulama apabila nilainya lebih dari 30%. Sehingga kalau selisih uangnya itu lebih dari 30%, maka Anda kasih tambahan sebagai faktor koreksi. Tapi kalau kurang dari 30%, maka dibayarkan dengan nilai yang sama. Utang 5.000, 6 tahun yang lalu mungkin masih sama. Mungkin ya, masih sama ya. Masih sama kurang lebih kalau nilai segitu. Wallahu alam. Sehingga Anda kalaupun dilebihkan itu ya tujuannya untuk kehati-hatian. Nah, tapi jazakallahu Ustaz, kalau misalnya dari sisi yang menghutangkan gitu, apakah yang menghutangkan ini misalnya hutangnya sudah 10 tahun, 15 tahun yang lalu gitu, senilai misalnya sekitar 10 juta pada tahun 2000 gitu kan. Nah, sekarang gitu, apakah yang menghutangkan ini berhak menagih 10 juta tahun 2000 dengan sekarang 2020 gitu, itu mungkin nilainya sudah berbeda sekali gitu. Itu berhak menagih seperti itu nggak Ustaz? insya Allah berhak. Dia boleh minta dengan cara konversi ke emas. Jadi keadilannya dengan dikembalikan ke emas. Karena begini, prinsip yang diajarkan dalam Islam, dalam Al-Quran adalah la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga kalau dibayarkan 10 juta 2022 ini, ya berarti si pemberi utang didolimi. Uang 10 juta sekarang kayaknya sudah nilainya jadi kecil banget. Padahal dulu masih kuat nilainya. Maka kalau dibayarkan dengan nilai yang sama, mungkin dia di posisi didolimi. Karena itulah jika inflasinya cukup besar selisihnya, maka kembalikan kepada prinsip la tadlimuna wa la tudlamun. Dan untuk bisa mendapatkan prinsip itu dikonversi ke emas. Wallahu a'lam.
Ini tinggal 7 menit lagi, tapi saya ada pertanyaan terakhir lebih dari saya sendiri sih. Ketika ada yang meminta tolong untuk berhutang gitu, apakah saya pernah dengar ada dari rekan saya yang Sanggi cerita, mungkin sebaiknya dari kita yang memberikan hutang, kita kasih nominal yang kita ikhlas kalau misalnya uangnya nggak kembali lagi gitu, ketimbang kita meminjamkan uang nominal yang relatif besar, tapi kalau uangnya nggak kembali kita malah sakit hati gitu, kitanya malah pusing sendiri. Gimana Ustaz? Pertimbangan itu sah-sah saja dari sisi ketika dia merasa berat untuk kehilangan sebagian hartanya. Sehingga kalau misalnya utangnya berapa? 5 juta. Wah, 5 juta ini kalau hilang ya lumayan. Akhirnya saya kasih 2 juta aja ya, nggak usah dikembalikan. Disedekahi langsung. Kadang ada orang model kayak seperti itu. Ya. Sah-sah saja boleh. Tapi boleh juga dia, wah ini kesempatan nih untuk memacu adrenalin. Wah, langsung dikasih 5 juta. Dikasih 5 juta, dah tawakal ala Allah. Balik nggak balik, tetap akan saya tagih 5 juta. Insya Allah dengan cara yang kedua ini sah-sah saja dan nanti dia akan berusaha untuk nagih terus. Boleh. Artinya seperti ini dikembalikan kepada masing-masing individu. Kalau ditanya mana yang kira-kira lebih afdol bagi kami, wallahu alam, bagi saya ya, mana yang kira-kira lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang tidak mengganggu pikiran. Kalau mengganggu pikiran, ya sebaiknya tidak dilakukan. Sebab kita juga punya kesibukan untuk mikir kanan, mikir kiri. Daripada bantu orang malah kita kepikiran, ganggu, maka sebaiknya tidak Anda lakukan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ustadz Amin, terima kasih banyak kajiannya, tausiahnya, gimana kita bisa lebih tenang gitu dengan berhutang yang kayaknya kita semua nggak bisa lepas dari ini gitu, untuk zaman sekarang. Waktu kita yang tersisa tinggal 5 menit, mungkin Ustadz Ami bisa bantu, bisa bacakan doa bersama-sama dengan teman-teman semuanya sebelum kita menutup kajian. Persilakan Ustadz. Baik. Pertama kami ingatkan bahwa posisi Bapak Ibu saat ini berada di negara minoritas yang secara umum ujian keagamaannya barangkali lebih tinggi dibandingkan di negara mayoritas. Mungkin ada sebagian di antara Anda yang punya keterbatasan untuk tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana di Indonesia. Maka kami nasihatkan untuk selalu bergabung dengan komunitas. Karena cara yang paling mujarab mempertahankan hidayah di tempat minoritas adalah bersatu dengan komunitas. Agar bisa saling menguatkan, saling memotivasi untuk kebaikan. Dan yang kedua, jangan lupa untuk selalu mendekat dengan ilmu, sebab ilmu inilah yang akan melindungi dan menjaga kita, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yahrusuka, ilmu yang akan menjagamu. Menjaga maksudnya gimana? Ilmu yang akan membimbing kita melihat bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Dan semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah bagi Bapak Ibu yang ada di sana, dan semoga Allah menerima setiap amal yang kita laksanakan sepanjang Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Ami. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan lainnya juga yang udah bersedia menahan tilawah dari Ustadz Ami dan rekan-rekan AND dan Kamis yang mempersiapkan acara hari ini.
Demikian kami tutup acara kajian Muslim Indonesia Stafangan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah. Izin lift dari meeting, Mbak. Silakan.